Hai, berjumpa kembali bersama kami Penyuluh Kelautan dan Perikanan Satminkal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon. Euchema cottoni merupakan salah satu jenis rumput laut merah yang tumbuh dengan baik di daerah pantai terumbu. Habitat khasnya adalah daerah yang memperoleh aliran air laut yang tetap, variasi suhu harian yang kecil, dan substrat batu karang mati. Baik, terkait dengan potensi Maluku Tenggara dalam sektor budidaya, perlu saya jelaskan di tahun 2023 itu produksi perikanan budidaya kita mencapai 40.670 ton, ya, didominasi oleh rumput laut dengan value mencapai sebesar 149 miliar, ya, kalau dirupiahkan. Nah, dengan potensi yang ada ini, kami di Maluku Tenggara juga sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kampung budidaya rumput laut, ya, dengan terakhir Kepmen KP nomor 111 tahun 2023. Jadi ke depan kami masih sangat menggenjot supaya masyarakat pembudidaya khususnya terus meningkatkan produksi dengan memanfaatkan potensi lahan yang mereka miliki. Saya kira demikian. Tahap yang pertama dalam budidaya rumput laut adalah pemilihan lokasi. Tahapan dalam pemilihan lokasi adalah lokasi budidaya yang terlindungi dari hempasan ombak dan gelombang yang besar. Memiliki pergerakan air yang cukup. Dasar perairan untuk budidaya rumput laut baiknya berupa karang berpasir. Ketika air laut mengalami surut terendah, lokasi budidaya masih terendam air 30 cm sampai 2 meter. Jarak pandang tidak kurang dari 5 meter secara horizontal. Suhu airnya berkisar antara 27 sampai 30 derajat Celcius. Salinitas pada lokasi budidaya adalah 30 sampai 35. Dengan pH antara 7 sampai 9. Pengadaan bibit yang paling pertama adalah bibit harus berumur 25 sampai 30 hari. Bibit berasal dari talus yang muda, segar, keras, kenyal, dan tidak layu. Berat bibit awal pada saat penanaman rumput laut adalah berkisar 100 gram per ikat. Proses pemasangan bibit yang pertama adalah jarak antara bibit satu dengan bibit lainnya adalah 25 cm. Tahap selanjutnya adalah pemasangan bibit rumput laut. Di Kabupaten Maluku Tenggara hanya menggunakan satu metode budidaya rumput laut, yaitu metode longline. Cara membudidayakan rumput laut dengan metode ini adalah menggunakan tali yang dibentangkan dari satu titik ke satu titik lainnya dengan panjang 25-100 meter. Di Kabupaten Maluku Tenggara menggunakan bentuk lajur lepas atau bebas dengan bantuan pelampung dan jangkar. Proses pemeliharaan atau perawatan budidaya rumput laut tidak boleh dikesampingkan, karena dengan perawatan yang tepat, maka pembudidaya rumput laut bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal. Gantilah rumput laut yang rusak dengan yang baru, agar pertumbuhannya lebih baik. Menggantikan rumput laut yang terkena penyakit ais-ais dengan tanda talus berwarna putih dan lunak.
Perbaiki tali yang rusak, putus, atau jangkar yang tercabut. Membersihkan dengan cara menggoyang-goyangkan tali pada rumput laut tersebut hingga benar-benar bersih, agar kotoran yang menempel pada tali maupun rumput laut pun hilang. Panen rumput laut dilakukan setelah mencapai berat tertentu atau umur 45 hari budidaya. Panen yang dilakukan adalah panen total atau panen dengan menggunakan tali yang dilakukan secara berhati-hati agar rumput laut yang dipanen tidak terinjak. Setelah panen total, seluruh rumput laut dilepaskan dari talinya. Dan tidak menaruh rumput laut di atas pasir atau tempat kotor. Menggunakan terpal atau daun kelapa kering yang dialaskan lagi dengan jaring tipis dan diletakkan di atas rak pengering. Penjemuran berlangsung 3-5 hari tergantung cuaca atau panas. Penyuluh Perikanan mendukung program KKP Modeling Budidaya Rumput Laut tahun 2024 di Kabupaten Maluku Tenggara. KKP Jaya, Indonesia Maju.